Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat semuanya. Apa kabar mahasiswa agribisnis semester 7 Stiper Berau? Semoga yang akan menyimak materi kali ini senantiasa sehat dan dapat menerima materi dengan baik. Baik, untuk materi pada pertemuan kedua adalah sejarah pertanian. Martajud, mari kita lanjut pembahasannya. Negara kita adalah Indonesia. Wilayah Indonesia secara geografis termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terdapat bermacam-macam kelompok masyarakat dengan tingkat perekonomian yang beragam. Keberagaman masyarakat terbentuk oleh perkembangan zaman dan juga faktor kebudayaan. Bagaimanakah kegiatan manusia dulu? Jadi awalnya manusia itu berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia pertama yang menempati daerah hutan tropika sekitar Laut Cina Selatan adalah Alitik atau Prepaleolitik. Mereka itu mengumpulkan makanan dari alam sekitar, yaitu di hutan tropika. Jenis makanan yang mereka konsumsi itu bermacam-macam. Ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, kemudian hewan yang ditangkap, baik itu dengan cara berburu ataupun hewan-hewan di air seperti ikan yang ditangkap di perairan. Pada masa berburu dan pengumpulan makanan tersebut, sebenarnya ada pembagian tugas yang tidak nampak atau secara langsung kita lihat, yaitu pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada masa dahulu, laki-laki itu bertugas untuk berburu. Kemudian para wanitanya itu bertugas untuk di rumah. Jadi mereka, para wanita itu sesuai dengan kodratnya, mereka itu melahirkan dan juga bertugas merawat anak-anaknya. Sehingga para wanita itu secara tidak langsung harus menyediakan makanannya. Selain menyediakan makanan, para wanita ini juga dicatat mereka juga membuat peralatan-peralatan untuk kehidupannya. Selanjutnya juga mereka meramu berbagai obat-obatan, kemudian mereka juga memintal serat untuk pakaian. Sehingga dengan kegiatan ini wanita juga disebut sebagai pembangun kultur pertama. Berdasarkan kegiatan perempuan tersebut, maka terciptalah mata pencarian pertanian. Sehingga ada 5 tahap mata pencarian. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua adalah pertanian, yang ketiga adalah perindustrian, yang keempat perdagangan, yang kelima adalah jasa. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengumpulan. Jadi pengumpulan di sini adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengumpulkan apa saja yang dihasilkan oleh alam. Baik itu berupa hasil hutan, binatang, mineral, dan juga laut serta sungai. Jadi pada taraf ini manusia itu belum berusaha untuk meningkatkan kuantitas. Hanya mereka berusaha untuk mengumpulkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang tahap kedua adalah pertanian. Pada tahap pertanian ini manusia sudah mulai berusaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan tujuan agar lebih baik dalam kuantitasnya, kualitasnya, dan juga dari segi ekonomis. Jadi mereka sudah berupaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Jadi dalam pertanian ini ada 2 sistem. Yang pertama ada sistem pertanian ladang, yang mana faktor produksinya itu hanya alam. Kemudian yang kedua adalah sistem pertanian dengan menetap. Faktor produksinya tidak hanya alam, tetapi juga ada modal dan tenaga kerja. Pada sistem ini sudah ada usaha untuk menjaga dan mengembalikan kesuburan tanah.
Kemudian yang tahap ketiga adalah perindustrian. Pada tahap perindustrian ini manusia sudah mulai berupaya untuk merubah bentuk dari hasil pertanian. Jadi dari bahan mentah dirubah menjadi bahan jadi. Sehingga kebutuhan manusia juga semakin lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah perdagangan. Jadi pada tahap perdagangan ini kegiatan manusia itu sudah mulai mengubah tempat, waktu, serta ada pemilihan hasil, baik itu dari pengumpulan, pertanian, dan perindustrian, supaya hasilnya menjadi lebih baik. Jadi di sini adanya pertemuan antara produsen dan juga konsumen. Jadi di sini sudah mulai adanya tahapan-tahapan sortasi, kemudian penyimpanan, pengangkutan maupun pengemasan. Selanjutnya yang kelima adalah tahap jasa-jasa. Jadi kegiatan manusia tadi untuk memperlancar jalannya kegiatan yang terdahulu. Baik, kita lanjut dengan sistem pertanian. Jadi kita lebih fokus ke pertanian. Pada pertanian primitif ini, penggunaan lahan itu dilakukan secara berpindah-pindah. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa berpindah-pindahnya, kehidupan masyarakat itu disebut juga dengan nomaden. Jadi biasanya mereka mencari tanah, bisa itu tanah belukar atau maupun hutan yang kemudian dibersihkan dengan cara dibakar. Setelah itu, ditanami 1 sampai 2 kali tanam, kemudian mereka berpindah lagi mencari lahan yang baru dengan cara yang sama. Jadi tidak hanya disebut dengan sistem ladang, bisa juga disebut dengan huma atau shifting cultivation. Setelah mereka pada tahap pertanian primitif, mereka menuju pada pertanian tradisional. Jadi di sini penggunaan lahan itu sudah mulai tidak berpindah-pindah. Jadi melakukan budidaya pada tanah yang sama di setiap tahunnya. Petani menerima keadaan tanahnya, baik itu curah hujannya, kemudian varietas tanaman sebagaimana adanya. Pada pertanian tradisional ini, pertumbuhan tanaman itu relatif sederhana. Misalnya, kita lihat pada pengairannya. Jadi pengairannya ini sesuai dengan ketersediaan air yang ada di alam. Kemudian mereka juga mulai menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu di sekitarnya seperti gulma atau rumput-rumput. Kemudian untuk hewan atau peternakan tradisional, mereka menjinakkan hewan seperti kerbau yang nantinya digunakan tenaganya untuk membantu di kebun. Kemudian ada pemeliharaan ikan yang sederhana dan semuanya itu masih tergantung kepada alam. Pengambilan kayu-kayu di hutan juga masih dilakukan secara sederhana. Di Indonesia, daerah pelosok pedesaan biasanya kita masih menjumpai penerapan bercocok tanam secara tradisional. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran pantai, mereka itu sedikit demi sedikit mengenal perdagangan, atau biasa kita sebut dengan perdagangan bahari atau maritim. Bangsa India dan Cina merupakan dua bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan melakukan perdagangan lintas pulau dan benua. Posisi strategis wilayah Indonesia itu terletak di jalur perdagangan kuno, sehingga dijadikan jalur perdagangan lintas benua. Seiring dengan hal tersebut, maka banyak imigran purba datang dan menempati wilayah Nusantara, terutama Indonesia. Seiring dengan perkembangan transportasi yang lebih baik, menjadikan juga para pedagang dari mancanegara semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Terutama pada abad ke-15 dan 16, bangsa-bangsa seperti Portugis,
Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa Barat lainnya datang untuk membeli rempah-rempah di Indonesia seperti membeli lada, kayu wangi, dan juga produk-produk pertanian yang lainnya. Tuntutan permintaan ini sehingga membuat petani menjadi termotivasi untuk mengusahakan pertaniannya. Tuntutan permintaan akan produk-produk pertanian tersebut menyebabkan para petani harus menyesuaikan kemampuannya untuk memelihara atau meningkatkan teknologi budidaya pertaniannya. Jadi mereka sudah mulai memecahkan masalah-masalah dalam pertanian itu secara alamiah dan ilmiah. Jadi mereka sudah mulai menggunakan irigasi, kemudian mereka melakukan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas-varietas unggul. Jadi varietas-varietas unggul di sini diharapkan mampu untuk berproduksi tinggi, kemudian memberikan respon yang baik terhadap pemupukan, umur genjah, dan tahan terhadap hama penyakit. Sedangkan untuk pertanian di sektor peternakan yang modern biasanya pakan ternak itu disediakan dengan pengusahaan rumput-rumput, pakan ternak, khusus pakan ternak, kemudian dilakukan juga pemeliharaan ternak yang baik, kemudian sehingga hasil produknya itu berkualitas. Pada perikanan modern juga dilakukan seleksi benih ikan secara ketat dan berkualitas melalui penelitian-penelitian juga. Jadi peran petani pada pertanian modern ini harus aktif. Jadi mereka tidak boleh jadi mereka harus menyesuaikan atau memanfaatkan teknologi-teknologi pertanian baru sehingga mereka bisa menghasilkan produksi yang berkualitas. Jadi perlu adanya pertimbangan input sehingga output yang dihasilkan juga sesuai dengan harapan. Menelisik sedikit tentang sejarah atau peninggalan-peninggalan sejarah usaha tani itu sebenarnya sudah ada sebelum Masehi, sebelum tahun Masehi. Jadi pada saat penggalian tanah di daerah Nippur dekat Baghdad itu juga ditemukan adanya. Jadi di daerah Nippur dekat Baghdad itu pada tahun 1950 ditemukan beberapa tulisan yang menunjukkan mengenai pertanian. Itu tertulis di atas batu dengan dalam huruf yang pertama dikenal oleh manusia dan itu diperkirakan telah ada sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Kemudian ada juga tulisan oleh Hesiodus pada abad ke-8 sebelum Masehi, kemudian tulisan pertanian oleh Mago pada abad ke-2 sebelum Masehi, dan tulisan pertanian oleh Virgilius serta beberapa penulis di zaman Romawi juga ada ditemukan. Lanjut pada tahun Masehi, tepatnya pada tahun 1874 di Amerika ilmu usaha tani itu dikembangkan oleh I.P. Robert. Kemudian juga ditemukan pada tahun 1875 di Indonesia itu diketahui sudah mulai dipelajari oleh residen Belanda atau Solowingelp. Mohon maaf saya tidak bisa berbahasa Belanda jadi saya tidak bisa membaca tulisannya untuk kepentingan pemungutan pajak dan yang harus dibayar oleh petani.
Kemudian pada tahun 1885 sampai dengan 1912, nah di sini dikatakan lahirlah, Bapak Pertanian, lahirlah ilmu pengelolaan usaha tani yang, tulisannya ditulis oleh von der Goltz yang dikatakan beliau ini adalah bapak ilmu pertanian. Kemudian ilmu ekonomi pertanian dan ilmu pengelolaan usaha tani ini terus berkembang di Jerman dan negara-negara lain, seperti Belanda dan juga, di Belanda di sini ada disebut, eee, seorang Eskunen, yaitu guru besar ilmu ekonomi pertanian pada perguruan tinggi pertanian di Wageningen. Kemudian pada tahun 1895 di Amerika Serikat, di Amerika itu ilmu usaha tani dikembangkan oleh Andrew Bosch dan Hales. Selanjutnya pada tahun 1911 di Indonesia pengetahuan usaha tani itu mulai dikembangkan lagi, kemudian didirikannya adalah Afdeling Landbau di Departemen Landbau, Nijverheid en Handel. Jadi di sini adalah Departemen Pertanian. Nah, mungkin itu tadi tahapan-tahapan atau perkembangan-perkembangan pertanian, baik itu di Indonesia maupun dari luar, bisa kita lihat sejarahnya. Sekian pertemuan sejarah usaha tani kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada sesuatu yang, tidak dimengerti. Mungkin bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp mata kuliah, khususnya mata kuliah ilmu usaha tani. Jika ada saran, kritik, mohon komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.